Halo Sobat Mentari Sehat Indonesia, sebelumnya perkenalkan saya Emanuela. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait tuberkulosis resisten obat bersama Mas Edo selaku staf dari Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang. Halo Mas Edo. Halo, selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Untuk saat ini kesibukannya apa Mas, kalau boleh tahu? Untuk saat ini saya sibuk sebagai pasien supporter di Mentari Sehat Indonesia. Sekaligus saya ada magang di sebuah law firm di Kota Semarang. Wah, hebat Ya. sekali. Semoga sukses selalu ya Mas. Amin, terima kasih. Oke, kali ini kita kan mau ngobrol-ngobrol terkait tuberkulosis resisten obat ya Mas. Ya, betul. Kira-kira tuberkulosis resisten obat itu apa sih Mas? Lalu apa bedanya tuberkulosis resisten obat ini dengan tuberkulosis yang biasanya dikenal oleh masyarakat? Nah, mohon izin untuk menjawab ya. Iya silakan. Terkait dengan tuberkulosis resisten obat dan tuberkulosis yang biasa ya. Kalau di masyarakat tuh, kalau menurut pengalaman saya yang ada di lapangan tuh malah penalaran tuberkulosis yang ada di masyarakat itu minim sekali malahan. Biasanya orang-orang di masyarakat itu taunya tuh kalau TB ya penyakitnya paru atau flek seperti itu. Sampai di masyarakat dalam detik ini itu edukasinya itu kurang menyeluruh. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih percaya kalau TB itu penyakit yang biasa aja. Padahal kan TB kan penyakit yang sewajarnya itu harus kita obati dengan intensif ya kalau nggak salah itu. Kalau yang RO itu sebetulnya itu TB yang resisten obat ya. Kembali lagi ke TB itu tadi. TB resisten RO itu resisten obat. Jadi di dalam tubuh itu mempunyai kekebalan terhadap obat TB dan pengobatannya pun sangat lama. Jadi perbedaannya dengan TB biasa itu, kalau TB biasa itu sekitar 6 bulan itu bisa sembuh. Kalau TB RO itu bisa sampai bertahun-tahun atau bahkan bisa lebih dan rawan untuk kambuh kembali. Tapi ada obat baru yang ada di TB RO itu, obatnya itu bisa sembuh selama 6 bulan sama kayak yang TB biasa, tapi pada dasarnya itu TB-nya berbeda seperti itu. Oh, Jangka kira-kira waktu. Oke Mas. Kira-kira untuk TBRO sendiri itu disebabkan karena apa ya Mas? Kalau TBRO sendiri ya bisa disebabkan yang pertama itu karena bisa tertular oleh yang RO. Jadi kumannya itu langsung dengan RO ya. Jadi orang yang dia tuh sakit RO, dia menularkan RO. Jadi RO sama RO bisa jadi langsung. Dan yang kedua itu bisa jadi karena orang yang mempunyai riwayat tuberkulosis, dia itu putus pengobatan atau gagal. Jadi kekebalan tubuhnya itu sudah berkurang. Maksudnya, mohon maaf nanti dikoreksi apabila saya salah ya, yang nonton ya. Jadi apabila pengobatannya putus atau tidak tuntas, itu akan mengakibatkan resisten obat yang nantinya TB-nya akan kambuh kembali dengan yang namanya TBRO seperti itu. Lalu selama Mas mendampingi pasien itu Ya. kira-kira tantangan terbesarnya apa ya Mas? Kalau tantangan terbesar dari saya itu yang saya alami ya di lapangan itu keterbukaan pasien. Jadi pasien itu sangat tertutup dan takut karena apa tadi? Dia itu takut karena stigma yang ada di masyarakat ya. Kembali lagi apabila mungkin edukasi ya rekan-rekan, kalau ada yang sakit TB di sekitar kita itu jangan dijauhi dan sebagainya. Itu bisa sembuh dan potensi menularkannya itu apabila kita pakai APD contoh masker, pola hidup bersih yang baik itu terkendali seperti itu. Oke. Lalu untuk TBRO ini apakah bisa sembuh total Mas? TBRO Iya. bisa sembuh total asalkan tadi balik lagi ke alur pengobatan. Seharusnya yang sakit TBRO itu dengan khusus tadi itu melakukan pengobatan secara menyeluruh. Jadi tahapannya dan pengobatan dari dokter, resep dokter dari awal sampai akhir itu harus diminum sampai sembuh. Maksudnya sampai diminum semua lah. Maaf, resepnya itu diminum semua. Jadi kalau menurut ini ya, kalau dari dokternya sudah mengasihkan resep yang berbeda, itu tetap saja dari pasien itu harus patuh. Jadi kembali lagi ke kepatuhan ke minum obat tadi ya. Iya, Bisa betul. sembuh asalkan minum obat. Dan yang jadi tantangan itu tadi yang saya katakan itu pasien TB itu masih tertutup.
dia itu tidak bisa terbuka seperti itu. Oke, sejauh ini dari Mas mendampingi pasien itu berapa lama ya Mas? Kayak pasien TB-RO tuh sembuh total? Kalau dari saya sendiri, saya itu kembali lagi ke pendamping RO itu saya baru 3 sampai 4 Oh bulan iya. ke pendampingan RO ini, dan untuk pengobatannya pun macam-macam. Yang terbaru ini ada pengobatan 6 bulan. 6 bulan, dan yang lama itu programnya sampai 1,5 sampai ada yang 1,8 ya, 1 tahun 8 bulan maksud saya seperti itu. Jadi kalau dampingan dari saya itu belum ada yang sembuh, tapi dari rekan-rekan itu ada yang sudah sembuh sampai mendapatkan yang namanya sertifikat dari rumah sakit, atau mungkin dari turunan dari ini ya, Kementerian Kesehatan kali ya, yaitu intinya itu yang sembuh itu nanti mendapatkan sertifikat secara resmi kalau pasien itu dinyatakan benar-benar sembuh seperti itu. Oke. Lalu gimana peran dari Yayasan Mentari Sehat Indonesia untuk mendampingi pasien TB-RO Mas? Ya, perannya itu sebetulnya itu peran dari Mentari Sehat kalau menurut saya ya Mbak ya, karena Iya. yang model dari lapangan ya. Em, Peran Mentari Sehat itu kecil tapi luar biasa ya sebetulnya, karena kalau peran dari Mentari Sehat itu menurut saya itu lebih ke tindak lanjut dari pasien TBC biasa maupun TBC RO seperti itu. Karena biasanya kalau di daerah maksud saya itu kalau di puskesmas dan maksudnya kesehatan yang ada di pemerintahan itu hanya fokus untuk kesembuhan, tetapi tindak lanjut yang ada eh, di lanjut selanjutnya itu yang megang itu dari Mentari Sehat ya. Keduanya megang, tapi memang job desk kita itu tindak lanjutnya tersebut, dan kami tidak masuk ke ranah untuk mengintervensi kesehatan ya kalau menurut pendapat saya, karena saya ditugaskan untuk mendampingi, jadi tidak ada terkait dengan wah ini obatnya ganti dan sebagainya, itu vonis dari dokter dan yang berwajib lah. Kalau kami hanya fokus di tindak lanjutnya saja Pak, seperti pendampingan untuk minum obat, terus kalau ada keluhan yang ada di pasien, keluhan yang mungkin minta bantuan, selebihnya itu kadang ada yang minta bantuan untuk mengambilkan obat untuk ditemanin di rumah sakit, itu kami yang melakukan itu. Dan tentunya edukasi di wilayah sekitar yang mempunyai potensi menular lebih tinggi seperti itu. Oke. Selama Mas turun ke lapangan, menurut Mas tuh masyarakat udah aware nggak sama penyakit ini? Kalau secara pengalaman ya ada Pak, tapi dikit. Oh gitu. Iya, karena itu tadi mungkin edukasi yang ada di masyarakat sendiri itu kayak angin aja gitu loh. Oh ini ada pengumuman, nah lewat. Beda lagi kalau dulu, kalau lihat kita waktu COVID. Waktu COVID itu edukasinya kan benar-benar gencar gitu, tak hanya dari pemerintah, dari Mandiri juga melakukan edukasi. Mau dari semua lini itu dia itu fokus untuk edukasi. Contoh kecil, coba saya tanya deh Pak. Kalau COVID itu pasti taunya siapa? Yang terngiang-ngiang. Dokter siapa? Tirta. Oh iya, Dokter Rita. Dokter Tirta Iya. edukasi pakai masker. Iya. TB mana ada? Ada nggak? Jadi Iya. kan tahu nggak? Belum sih. Belum. Maka dari itu edukasi itu sangat penting kalau menurut saya. Jadi kalau dari itu minimal, kalau ada edukator atau mungkin saran ya dari lembaga yang berwajib, kalau ada TB, PHBS pakai masker seperti itu, batuk tutupin seperti itu. Tagline yang harusnya disampaikan berpotensi untuk informasi itu bisa sampai ke masyarakat, karena menurut saya waktu di lapangan dalam detik ini pun masyarakat masih eh, belum maksimal mengetahui edukasi TB tersebut, bahkan sampai menstigma, sampai takut lah, ininya seperti itu, sampai takut kalau yang kena TB dari pasien maupun tetangganya juga takut, jadi seperti itu. Oh. Kalau dari pengalaman yang paling berkesan selama mendampingi pasien TB, ada nggak Mas? Mungkin bisa diceritakan biar teman-teman tahu. Pengalaman yang paling berkesan itu pengalaman saya atau pasiennya atau gimana ya? Pengalaman Mas selama mendampingi pasien. Oh, pengalaman saya Iya. ya. Kalau pengalaman saya
ya mungkin beda dari yang lain ya. Kalau yang lain itu bisa, kayak ini versi saya karena saya baru 4 bulan ya, jadi Iya. mungkin sedikit ya pengalaman dari saya waktu mendampingi mendampingi pasien RO ini. Yang paling berkesan menurut saya itu masih ada pasien-pasien RO itu yang kalau kita datangi itu senangnya minta ampun gitu loh. Oh. Karena di pasien RO itu kebanyakan itu, mohon maaf ya, ya kan pasien kan ya namanya pasien kan bermacam-macam, tapi yang saya dampingi itu ada yang mungkin kurang mampu dan dia itu membutuhkan yang namanya perhatian yang lebih, karena dari keluarga itu perhatiannya tuh kurang. Jadi waktu kita dampingi, say hi, selamat siang ibu, kita datang ke rumahnya, waktu pendampingan itu senangnya minta ampun seperti itu. Dan sangat berterima kasih karena kita dampingi seperti itu, Mbak. Jadi lebih semangat dan terbuka lagi untuk menyembuhkan TBRO ini yang dia derita seperti itu. Oke Mas, lalu kira-kira gimana nih upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa mencegah gitu Mas penyebaran terkait penyakit TBRO? Kalau itu menurut saya ya, Pak ya. Iya. Ya. Yang pertama, kalau menurut saya tetap yang saya pegang teguh, apabila kita ingin memberantas TBC itu sebenarnya kita balik lagi ke akar masalahnya. Karena kita tahu kalau pengobatan dan sebagainya itu Kota Semarang itu jelas asli. Obat gratis loh. Oh, iya. Obat gratis. Pelayanan juga sampai sore, bahkan ada yang sampai malam pengambilan obat. Tapi kembali lagi kemana itu akar masalahnya, kan ke edukasi lagi ke diri kita sendiri dan ke masyarakat. Karena yang saya temui itu masih banyak orang yang kena TB itu sok ini, wah saya sehatnya nggak ada apa-apa, padahal itu pengobatan mungkin kurang 1 bulan, kurang 2 bulan. Itu kan masih mempunyai potensi di mana menularkan. Nah seperti itu yang walaupun itu kecil tapi itu bisa jadi besar. Oh iya betul. Karena itu tadi, karena dia belum tuntas tapi sudah merasa sembuh, dia sudah nongkrong sana sini, nggak pakai APD, nggak pakai masker, itu bisa potensi menularkan seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya kembali ke itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Ya. Kira-kira apa pesan dan harapan Mas untuk para pasien TBRO yang sedang berjuang saat ini? Kalau untuk pasien TBRO yang pertama, semangat. Oke, semangat. Karena apapun itu memang rintangannya itu berat ya. Dari minum obatnya itu banyak loh. Oh iya. Ya, kalau Mbaknya tahu ada yang belasan, bahkan ada puluhan gitu. Jadi yang pertama semangat, terbuka, dan percaya akan penyakit itu sembuh. Karena banyak juga yang sembuh, dan jangan pikirkan hal yang negatif terkait dengan penyakit ini. Apabila ada keluhan, ada rasa yang tidak baik di tubuh kita, langsung ke dokter dan pastikan obat itu diminum sampai habis. Itu saya yakin sembuh. Semangat untuk rekan-rekan yang masih berjuang tentunya untuk sembuh dari sakit ini. Kalian bisa, semangat. Oke, semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang karena TBC bisa sembuh ya Bisa Mas. sembuh. Oke, karena sesi ngobrol pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Mas Edo karena Sama-sama. telah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa like dan share supaya informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. See you.